channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ridwan Sinuraya. Kalian juga dapat mengunjungi FB-nya langsung ya. Nanti linknya saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempat disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Bisikan Jin Membuatku Menumbalkan Anakku Sendiri Demi Mendapat Apa Yang Aku Inginkan. Agar mudah dipahami, saya akan menjelaskan secara detail tentang ceritaku kali ini. Ayahku memiliki seorang sahabat yang sudah dia kenal sejak masa sekolah dulu, dan sudah dia anggap sebagai saudaranya sendiri. Tetapi sayangnya, sahabat ayahku ini terjerumus dalam tipu daya jin atau biasa disebut dukun. Namanya adalah Om Tamir. Dia dulunya orang yang biasa saja, tidak memiliki ilmu dan tidak tertarik dengan yang namanya hal gaib, dan tidak pernah sama sekali berkeinginan menjadi seorang dukun. Om Tamir ini adalah orang yang bisa dibilang jauh dari agama dan sering memuaskan nafsunya dengan wanita-wanita bayaran. Setiap kali punya uang lebih, maka uang itu akan dipakai untuk memuaskan nafsunya, padahal dia telah memiliki seorang istri. Pada suatu hari, Om Tamir sama sekali tidak memiliki uang, tetapi saat itu nafsu birahinya muncul. Dia ingin meniduri, seorang pelacur yang ada di hadapannya waktu itu. Pelacur itu tampak beda di matanya, seperti sangat menggoda dan membuatnya sangat tertarik untuk mencobanya. Di saat itu Om Tamir menanyakan harga kepada pelacur itu, dan terjadilah kesepakatan antara Om Tamir dan pelacur itu. Walaupun saat itu sebenarnya Om Tamir tidak memiliki uang sepeser pun untuk membayar pelacur tersebut. Sampailah mereka di sebuah kamar yang biasa Om Tamir pakai untuk meniduri pelacur-pelacur yang dia bawa. Singkat cerita, setelah mereka selesai melakukan hubungan badan, pelacur tersebut langsung mandi untuk membersihkan diri. Dan di saat itu Om Tamir memiliki pikiran jahat untuk menggeledah tas milik pelacur berdarah India itu. Dia menggeledah tasnya, dan Om Tamir mengambil beberapa uang dan sebuah batu berwarna merah yang menarik perhatiannya. Dengan secepat mungkin, Om Tamir membawa lari uang dan batu curiannya itu. 2 hari berlalu, Om Tamir merasakan sakit di bagian kepalanya dan badannya sangat menggigil. Dan ketika sudah 9 hari Om Tamir sakit, Om Tamir bermimpi bertemu dengan jin yang berkata kepadanya seperti ini. "Hai Tamir, aku akan menuruti keinginanmu dan akan mengajarkan kamu beberapa ilmu, tapi dengan satu syarat." Suara jin itu. "Apa syaratnya?" balas Om Tamir. "Cukup berikan aku sebuah tumbal seorang anak gadis," suruh jin itu. "Lalu apa balasannya jika aku memberikan keinginanmu? Siapa kamu?" tanya Om Tamir. "Aku akan membuatmu menjadi orang sakti dan membuatmu jadi kaya raya. Akulah jin yang tinggal di dalam batu merah
yang kau curi dari pelacur itu?" Singkat cerita, Om Tamir setuju dengan tawaran jin itu dan mengikuti arahnya jin tersebut untuk menjadikan anak gadisnya sebagai tumbal. Om Tamir melakukan ritual tumbal yang dibalas dengan ilmu dan kekayaan. Tibalah di malam Jumat, Om Tamir mengikat kuat anak satu-satunya dan langsung membawanya ke sebuah hutan untuk dijadikan tumbal. Anak itu terus meronta-ronta dan berharap belas kasihnya. Tapi apalah daya, Om Tamir sudah dibutahkan oleh hasutan jin itu. Dan dilaksanakanlah ritual itu, dibantu jin yang membisikkan mantra-mantra ke telinganya Om Tamir. Setelah ritual itu selesai, anaknya Om Tamir itu seperti anak yang kehilangan akal dan sering sekali berteriak tanpa alasan yang jelas. Dan karena hal itu, Om Tamir membawanya pulang dan mengurungnya di sebuah ruangan. Tetapi anak itu terus menggedor-gedor pintu ruangan itu. Om Tamir akhirnya memutuskan untuk memasung anaknya dan mengikat mulutnya agar tidak terus berteriak. Istrinya Om Tamir, yang memang orangnya sangat penurut, menangis melihat kondisi anak semata wayangnya. Tetapi apalah daya, dia takut dipukul oleh Om Tamir karena memang Om Tamir sering sekali memukul istrinya itu hingga babak belur. Beberapa hari kemudian, Om Tamir merasakan perubahan pada dirinya. Dia seperti memiliki sebuah kekuatan. Saat itu dia melihat seorang pelacur, dan dengan hanya menyentuh tangan pelacur itu, Om Tamir bisa membuat pelacur itu nurut dengan segala kemauannya. Om Tamir merasa sangat senang dengan kemampuannya itu, dan dia terus mencobanya ke wanita-wanita lain sampai ia merasa puas. Singkat cerita, sebulan pun berlalu. Di malam itu Om Tamir kembali bermimpi. Dia didatangi jin itu, dan jin itu mengatakan, "Hai Tamir, aku mau satu tumbal lagi," tanya jin itu. "Tapi aku sudah tidak memiliki anak gadis lagi," jawab Om Tamir. "Aku mau istrimu," tanya jin lagi. Tidak akan kuberikan," jawab Om Tamir menolak. Lalu Om Tamir diberikan sebuah pedang oleh jin itu, dan jin itu berkata, "Hai Tamir, dengarkan aku baik-baik. Jika kau kalah dalam perkelahian denganku, kau akan mati di dunia nyata ini. Tapi jika kau menang, kau akan menguasai seluruh ilmuku." Om Tamir menerima ajakannya itu, dan terjadilah perkelahian hingga akhirnya kedua mata Om Tamir tertusuk oleh pedang dan mengakibatkan dia menjadi buta. Tetapi Om Tamir terus berjuang hingga akhirnya dia berhasil menusuk tepat di dada jin itu dan membuat jin itu mengaku kalah dan siap menuruti keinginan Om Tamir. Hanya saja jin itu tidak bisa menyembuhkan kedua mata Om Tamir, karena itu sudah konsekuensinya. Om Tamir terbangun dalam keadaan mata yang telah buta. Dia menangis terseduh-seduh, tetapi saat kemudian terdengar bisikan jin itu di telinganya, "Jangan takut, aku akan menjadi mata untukmu, Tamir." Semenjak saat itu, Om Tamir yang buta bisa menebak siapapun yang datang ke rumahnya dengan bantuan jin itu. Dan tetangga sekitarnya percaya bahwa Om Tamir bisa mengobati orang sakit. Hal itu karena Om Tamir pernah mengobati tetangganya yang sakit keras hanya dengan menyentuh tubuhnya. Dan semenjak saat itu banyak berdatangan orang-orang ke rumah Om Tamir
untuk meminta diobati dan meminta hal-hal yang lainnya termasuk santet dan harta kekayaan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berubah menjadi tahun. Dan Om Tamir semakin kaya raya karena ilmunya itu. Bahkan ia semakin terkenal karena kesaktiannya. Om Tamir memiliki sebuah keris, dan keris itu berada tepat di atas kusen pintu masuk rumah Om Tamir. Keris itu tidak bisa diambil karena tertutupi dengan lapisan kaca di bagian depan dan belakangnya. Keris itu akan hilang entah kemana saat Om Tamir sedang menyantet seseorang. Jangankan orang biasa, bahkan artis pun pernah berobat sama Om Tamir karena sangat berjayanya dia kala itu. Singkat cerita, di tengah kejayaannya Om Tamir, ayahku mendatanginya untuk menegur dan mengingatkan Om Tamir agar segera bertobat. Akan tetapi Om Tamir hanya diam tanpa sepatah kata pun mendengar ayahku membaca ayat suci Al-Quran di hadapannya. Tetapi tampak air mata yang berlinang di mata butanya Om Tamir saat itu. Ayahku kembali pulang dan berjanji akan kembali ke rumah Om Tamir jika dia tidak juga mau bertobat. Karena sejujurnya ayahku kasihan jika nanti Om Tamir mati dalam kesesatannya. Singkat cerita, pada malam harinya ayahku bermimpi bertemu dengan jin berbadan besar. Jin itu badannya berwarna hijau dan memiliki sisik dan juga tanduk. Dan ada satu hal yang menarik dari jin itu. Jin itu memiliki pusar seperti pusarnya anak bayi yang baru lahir, yang masih ada ari-arinya. Kemudian jin itu memberi sebuah pedang kepada ayahku sambil mengatakan, "Jika kau mati dalam perkelahian ini, kau juga akan mati di dunia nyata." Ayahku saat itu langsung membacakan ayat kursi dan langsung menebas pusar jin itu hingga putus. Dan tiba-tiba ayahku terbangun dengan kondisi mulut yang tidak bisa tertutup. Tentu hal itu membuat aku dan keluargaku bingung dan juga sedih. Akhirnya aku memutuskan untuk segera sholat, memohon pertolongan kepada Allah. Dan setelah selesai melakukan sholat, aku langsung menuju kamar ayahku dan mencoba meruqyahnya. Tapi sayangnya aku tidak berhasil menyembuhkannya. Keesokan harinya aku menelpon seorang syekh teman baik ayahku. Aku meminta tolong kepada syekh itu untuk mendoakan ayahku agar cepat sembuh. Lalu syekh itu berpesan, "Hadapkan mulutnya ke arah matahari dan bacakan ayat kursi di telinganya, dan minumkan dia dengan air yang dibacakan surat Al-A'raf 117 sampai 119, surat Yunus 79 sampai 82, dan surat Toha 65 sampai 69. Lalu ketika dia meminum air itu, bacakan di telinganya surat Al-Falaq." Singkat cerita, setelah membacakan semua ayat itu, aku meminumkan ayahku dan langsung membisikkan di telinganya surat Al-Falaq. "Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan penyihir yang menipu pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dan alhamdulillah, ayahku kembali sembuh dan tidak lupa dia mengucapkan syukur dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala."
2 tahun kemudian ayahku meninggal dunia karena sakit. Aku dan keluargaku sudah mengikhlaskannya karena memang takdir di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, Om Tamir masih saja bersekutu dengan jin, dan semakin lama dia semakin jauh masuk dalam tipu daya jin itu. Lalu singkat cerita, pada akhirnya aku bersilaturahmi ke rumahnya Om Tamir pada hari Idul Fitri. Dia menyambutku sangat baik dan menghidangkanku dengan beberapa makanan dan minuman. Tetapi aku tidak memakan dan meminumnya segala hidungan darinya itu, karena niatku ke rumahnya hanya ingin mengingatkannya untuk segera bertaubat demi meneruskan niat ayahku sewaktu beliau masih hidup. Saat Om Tamir tahu maksud kedatanganku, dia melihat sinis ke arahku dan dia berkata, "Om tidak mau menyakiti kamu, Wan, dan kamu jangan ikut campur dalam urusan Om. Om minta berhentilah menasehati Om." Dan ketika dia baru mau melanjutkan perkataannya, lagi-lagi aku memotong ucapannya dan berkata, "Om, berikan aku satu kesempatan untuk memberi satu nasihat terakhir." Tanpa menunggu lama, aku memegang tangannya dan kembali berkata, "Om, jika Allah ingin mencabut nyawamu, mudah saja baginya. Tetapi dia masih memberimu waktu dan kesempatan untuk bertaubat. Tinggalkanlah semua perbuatan syirik ini, Om, dan jadikanlah Allah satu-satunya tempat meminta. Aku hanya menasehati Om, dan bukan berarti aku menantang atau kurang ajar. Dan tolong dimaafkan jika ada kata-kataku yang salah, dan izinkan aku membacakan beberapa ayat untukmu, Om." Aku semakin erat memegang tangannya dan mulai membaca surat Al-Jathiyah ayat 20 sampai 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya? Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapa yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup. Dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, "Hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar." Katakanlah Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan pada hari terjadinya kiamat,
akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan dosa. Dan pada hari itu engkau akan melihat setiap umat berlutut, setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalannya. Pada hari itu kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Setelah selesai, aku langsung mencium tangannya dan langsung berdiri untuk berpamitan dan membiarkan Om Tamir di ruang tamunya. Tapi baru beberapa langkah aku meninggalkannya, aku mendengar dia menangis dan berlari sambil meraba-raba sekitarnya. Dia berjalan ke arah kamar anaknya yang dia pasung itu. Aku mendengar dia meminta maaf sejadi-jadinya kepada anaknya itu. Mungkin dia menyesal telah mengorbankan anaknya demi ilmu yang sesungguhnya tidak bermanfaat untuknya dan keluarganya. Dan karena aku merasa urusanku telah selesai, aku pun memutuskan untuk langsung pulang. Karena memang aku sudah ada janji kepada keluargaku untuk berziarah ke kubur ayah dan ibuku waktu itu. Singkat cerita, 2 minggu setelahnya aku mendapatkan telepon dari istri Om Tamir yang mengabarkan berita duka atas meninggalnya Om Tamir. Om Tamir meninggal di dalam kamarnya. Dan istrinya baru mengetahui suaminya itu telah tiada setelah 2 hari karena Om Tamir meninggal di kamarnya yang sengaja dia kunci dari dalam. Dan karena penasaran, istrinya itu meminta bantuan tetangga untuk mendobrak pintu itu. Dan ditemukanlah Om Tamir telah meninggal karena bunuh diri. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Bisikan Jin Membuatku Menumbalkan Anakku Sendiri Demi Mendapat Apa Yang Aku Inginkan. Semoga cerita kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.